Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Azra Aurelia Firdausya. Teman-teman bisa manggil aku Azra aja. Di video singkat kali ini, aku pengen ngejelasin tentang hasil riset dari tingkat kenyamanan mahasiswa FEB, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Budaya selama kuliah online. Nah, sebelum itu aku pengen kenalan singkat lagi nih. Nama aku Azra. Jadi aku berasal dari jurusan akuntansi dari FEB UGM angkatan 2020 sebagai perwakilan dari calon Dewan Perwakilan Mahasiswa Dapil Soskum 2, dan aku juga berasal dari Partai Future Leaders Party. Nah, dengan riset ini aku juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mempelajari tentang kesehatan mental itu sendiri, dan aku juga ingin mempelajari kondisi atau concern yang dialami oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Psikologi terkait kondisi akademik dan kesehatan mental yang mereka jalani sama pembelajaran daring. Dan itu juga Azra ingin membantu teman-teman dari penggerak HMJLK ataupun UKM yang ada di 3 fakultas berikut, sehingga program kerja mereka lebih tepat sasaran. Nah, teman-teman di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang kesehatan mental itu sendiri. Jadi, berdasarkan website Halo Dokter, kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi, kita itu nggak cuma survive di hidup ini dengan kesehatan fisik kita, tapi ada beberapa hal yang mungkin ini sedikit intrinsik ataupun tidak terlihat ya sebagai kesehatan mental itu sendiri. Dan ini adalah kondisi di mana seorang individu itu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri atau mengenal dirinya sendiri itu juga bisa disebut sehat secara mental. Nah, mungkin memang frasa kesehatan mental itu agak complicated ya teman-teman, agak kompleks. Tapi teman-teman bisa riset lagi, tentunya dengan diri sendiri dulu, dan teman-teman bisa melakukan riset lanjutan terkait apa itu kesehatan mental di internet. Mungkin memang dari latar belakang sendiri, Azra bukan lulusan dari Fakultas Psikologi, tapi hal ini menjadi menarik karena pembelajaran daring yang sudah mulai kira-kira 2 tahun yang lalu, yang mengubah banyak kebiasaan, banyak pola belajar dari teman-teman pelajar maupun mahasiswa. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman. Aku juga pengen nyatain sih beberapa histori kenapa aku ngikut ini, karena aku merasa dari semester 2 aku merupakan teman yang bisa dibilang salah jurusan, karena mungkin tingkat pemahaman aku terhadap pembelajaran yang sangat-sangat sulit. Di balik itu juga ketika kita berkuliah ini kan sistemnya sudah student centered learning, alias semua pembelajaran itu dipusatkan ke kita. Ekspektasinya adalah kita sebagai mahasiswa bisa belajar secara mandiri, bisa mengulang-ulang materinya, dan bisa memahami, intinya belajar secara mandiri, secara inisiatif seperti itu. Namun tidak semua teman-teman bisa beradaptasi sejauh itu, dan mungkin juga teman-teman tidak punya tingkat pemahaman yang sangat-sangat baik. Ya, semua bervariasi, ada yang cepat paham, ada yang lambat dalam memahami seperti saya contohnya. Dan dari tingkat pemahaman inilah, hal ini sangat berpengaruh kepada kestabilan mental Azra sendiri ketika di semester 2. Hasilnya adalah Azra sangat-sangat demotivasi ketika menjalani kuliah online. Azra tidak mengikuti kelas sebanyak 10 kali lebih, tidak mengerjakan tugas, hingga tidak mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, hal ini bisa menjadi habit yang sangat-sangat toksik jika kita tidak bisa menerawang nih kapan pandemi akan selesai. Jadi daripada kita mungkin menggumun ya bahasa Jawanya, atau menyambat gitu atau melakukan sambat gitu ya, kita lebih baik mencari solusi. Dan aku yakin semua masalah pasti ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan, dan semoga saat ini juga bisa bantu teman-teman untuk lebih aware dengan diri sendiri dan juga teman-temannya. Oke, yuk kita mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mungkin aku juga pengen disclaimer teman-teman, karena aku juga bukan ahli riset gitu ya. Ada beberapa indikator dari Google Form ini yang mungkin kurang pas. Misalnya nih ya, kalau teman-teman lihat riset yang sudah cukup profesional yang diadakan oleh teman-teman yang pengen ngelanjutin pendidikannya ke S2, ataupun mereka yang lagi mengerjakan skripsi, banyak indikator-indikator yang lebih proper seperti itu. Tapi semoga dengan riset seadanya ini teman-teman bisa mengambil hikmah meskipun memang banyak kekurangannya seperti itu. Nah, kita akan kenali FEB dari target riset aku nih. Pertama, aku
memplotting teman-temanku itu berasal dari jurusan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, dari kelas reguler maupun IUT, dari angkatan 2017 hingga 2021. Nah, hasilnya mungkin karena Azra juga terfokus di jurusan akuntansi ya, maksudnya lebih banyak temannya di akuntansi, hasil teman-teman banyak yang berasal dari akuntansi, tapi tidak memungkiri hasil risetnya itu juga banyak dari adik kelas Azra dan juga kakak kelas. Nah, kita akan membahas nih pertanyaan yang berikutnya. Sejauh ini seberapa paham sih kamu belajar di FEB secara daring? Azra sendiri juga tidak meriset nih apa itu artinya paham, terus indikator pendidikan, apalagi tingkat perkuliahan itu seperti apa ya tingkat pemahamannya. Tapi yang Azra rasakan adalah ketika kamu bisa memahami bab tertentu, terus mampu mengaplikasikan dalam pekerjaan tugas hingga ujian. Dan ini sangat-sangat penting. Kalau misalnya teman-teman sudah tidak paham dari bab satunya, teman-teman tidak akan bisa melanjutkan ke bab 10 dan sekian. Nah, pembelajaran atau pemahaman dasar ini sangat-sangat penting sehingga pemahaman menjadi PR nih bagi teman-teman seperti itu. Nah, dari indikatornya yang pertama adalah sangat tidak paham. Insya Allah hanya beberapa teman nih, hanya satu orang yang sangat-sangat tidak paham mungkin ya, kesulitan di FEB. Lalu mayoritas ini 50%-nya dari 26 responsi ini mereka menjawab mereka cukup paham. Mereka cukup paham seperti itu. Kita mungkin bisa melanjutkan presentasinya. Nah, yang berikutnya adalah sejauh ini seberapa nyaman sih kamu belajar di FEB secara daring. Nah, aku juga tidak meriset nih indikator nyaman itu seperti apa. Memang karena indikator nyaman itu sangat-sangat subjektif seperti itu. Tapi yang Azra gunakan adalah tingkat nyaman adalah kamu tidak cemas dalam berkuliah, punya support system yang baik dan kesehatan kamu yang stabil. Kamu jarang stres dengan adanya kondisi akademik ini. Karena kondisi akademik adalah belajar ya, hal-hal yang membersama kita setiap hari. Jadi sebisa mungkin teman-teman menikmati belajar tapi bukan tertekan oleh pembelajaran tersebut. Nah, dari hasil riset ini dengan indikator 1 sangat tidak nyaman dan 5 sangat nyaman, di grafik ini mayoritas jawabannya tuh ada di angka 2 dan angka 4, di mana angka 2 itu candanya adalah tidak nyaman dan angka 4 cukup nyaman seperti itu. Nah, ada beberapa alasan nih, kenapa sih kamu bisa merasakan cemas atau stres karena kondisi akademik di masa kuliah. Beberapa penyebabnya yang paling tinggi dalam angkanya yaitu susah paham materi. Terus yang kedua, tidak punya teman atau circle. Merasa sendirian dan kesepian, kondisi rumah, beban akademik yang berat, adaptasi dari masa SMA ke kuliah, masalah jurusan, materinya menggunakan bahasa Inggris, pernah cemas gara-gara khawatir, takut ketinggalan teman, sesi sinkronus ya, berarti teman orang ini mungkin masih mendambakan kelas offline, terus cenderung cari nilai daripada benar-benar belajar, dan lagi-lagi insecure karena teman yang lainnya. Nah, dari sinilah mungkin kita bisa melihat ya, bahwa kasus utama dari teman-teman selama pembelajaran daring ini adalah kurang paham, dan semoga kedepannya kita bisa mengurai masalah ini. Karena masalah ini adalah masalah-masalah yang sangat-sangat penting seperti itu buat karir teman-teman secara individual maupun kesuksesan fakultas dalam menyukseskan teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah kebutuhan akan lingkungan pertemanan yang sehat. Tentunya semua orang pengen ya punya lingkungan yang positif. Alasannya kenapa? Karena mereka bakal terbawa nih kalau teman-temannya sama-sama positive vibes. Terus mereka bisa saling cerita, mereka bisa tidak sendirian. Ada teman berjuang dan lain-lain. Ada juga sih teman-teman yang bisa survive secara sendiri, tapi lagi dan lagi kondisi pandemi ini lebih menantang kita dalam kesendirian ini. Gimana sih rasanya punya teman online, gimana sih rasanya kita nggak punya teman fisik yang ada di sebelah kita. Karena memang ketika sebelum pandemi juga, kita tuh pas masuk kelas, meskipun sama-sama bingungnya, dan ada teman, kita tuh tetap happy gitu. Nah, sedangkan kalau di masa kuliah online ini, mungkin banyak teman-teman juga merasakan seperti Azra, kok aku kayak nggak punya support system, aku nggak tahu nih harus bergantung ke siapa, aku nggak tahu nih harus belajar sama siapa. Jadi menurutku ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk mengukur kenyamanan teman-teman selama online seperti itu. Nah, berikutnya adalah kebutuhan akan tutoring rutin. Terkait dengan pemahaman, Azra mengungkit isu ini karena memang lagi-lagi kalau tidak paham itu sangat-sangat fatal, dan 92,3% teman-teman membutuhkan adanya tutoring rutin. Alasannya kenapa sih? Karena katanya practice makes perfect, alias kalau materi mau nyangkut dari dosen, emang harus diulang-ulang, seperti itu. Terus ada juga sih yang masih males, ada yang masih kayak cukup enek
dengan kondisi menatap layar terus selama berjam-jam, kurang lebih materi dosen kurang bisa dipahami dari mayoritas jawabannya. Terus intinya sih teman-teman lebih menekankan pada impact yang didapatkan seperti itu. Nah, tutoring rutin ini juga bisa bervariasi teman-teman bentuknya. Kalau di FEB sendiri, biasanya Azra menotis ada beberapa program tutoring dari HMJLK, dari Himpunan Mahasiswa Jurusan, dari Manajemen, IE maupun Akuntansi yang menawarkan beberapa matkul yang akan diajarkan sebagai persiapan kepada teman-teman. Misalnya nih di semester 1 ada materi akuntansi pengantar. Nanti dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi itu akan menyodorkan nih teman-teman, jangan lupa ya stay tune di tanggal sekian, jam sekian akan ada tutoring rutin. Nah, di sana juga akan ada pembahasan bedah soal dari bank-bank soal yang disodorkan oleh kakak tingkat, seperti itu. Tapi yang Azra maksud dengan tutoring rutin ini adalah di mana Azra merasa ketika kita mungkin sudah dapat materi nih dari dosen berupa webinar seperti itu ya, secara satu arah, terkadang dosen tidak menjelaskan terkait contoh soal dari subbab terkecil sampai subbab terbesar seperti itu. Jadi dari basicnya mungkin kadang-kadang teman-teman kurang paham nih kok tiba-tiba bisa ke sini seperti itu. Banyak hal-hal yang belum diekspor dari bawah, dari dasarnya seperti itu. Nah, tutoring rutin ini juga artinya bisa dilakukan secara asinkronus maupun secara sinkronus. Kalau Azra sendiri terbayang dan mengharapkan teman-teman bisa membangun budaya awareness seperti ini ketika teman-teman punya tugas nih, tapi mungkin banyak orang-orang yang memilih untuk jalan untuk sekedar menulis jawaban dari temannya, dan itu mungkin bisa menjadi pro kontra ya teman-teman. Di lain sisi mungkin memang kita lebih cepat selesai, tapi kita kurang paham dengan materinya seperti itu. Nah, mungkin dari asisten dosen ataupun dari kakak tingkat ataupun dari teman-teman yang paham dengan tugas itu, baiknya penyelesaian soal-soal tersebut bisa dijelaskan kepada teman-teman. Jadi kondisi kecemasan teman-teman bisa berkurang dengan adanya pemahaman seperti itu. Flow-nya adalah setiap ada tugas, misalnya nih tugas A, lalu dikumpulkan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menanyakan kepada asisten dosen, Kak, boleh nggak sih kita minta rekaman nih, bagaimana cara penyelesaian, karena kita masih bingung seperti itu. Nah, dengan kesadaran seperti ini akan membantu teman-teman dalam pemahaman dari dasar hingga sampai ujian seperti itu. Tapi lagi-lagi dengan adanya pembangunan budaya baru ini, mungkin agak sulit untuk dibangun, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri sejak sekarang. Lanjut, kebutuhan akan platform belajar. Nah, platform belajar yang Azra maksud ini juga masih ambigu ya teman-teman. Jadi Azra pernah mencetuskan suatu ide terkait platform ini yang bertujuan untuk memberikan hasil rekaman kelas atau hasil rekaman penjelasan materi oleh asisten dosen ketika tutoring seperti itu. Di sana juga akan ada bank soal, penjabarannya juga, jawaban yang sangat-sangat rinci dan step by step yang jelas. Jadi teman-teman bisa tergambar nih, oh ternyata nanti setiap ujian pertanyaannya akan seperti ini. Oh, ini adalah konsep-konsep yang sangat penting yang relate sama kehidupan kita seperti itu. Tapi lagi-lagi ini juga sistem yang sangat-sangat baru, jadi harapannya sih teman-teman bergerak di HMJ FEB UGM bisa memenuhi kebutuhan ini, karena memang ini sangat-sangat sangat-sangat penting dalam mendukung pemahaman pembelajaran teman-teman. Alasannya kenapa sih mereka butuh platform belajar? Pertama, kalau butuh rekaman sih penting banget karena Netpedia storage-nya cukup berat. Ya, terus berikutnya bisa ngulang materi karena aku sering nggak paham. Takutnya teman-teman kalau aku tanya ini agak terganggu gitu ya. Terus kuliah online tuh selama 2 jam tuh kurang fokus dan kadang-kadang butuh materi dengan narasumber lainnya, dengan sumber-sumber lainnya. Terus bakal membantu sih kalau bisa test banknya jangan diupdate pas ujian aja. Materi yang harus dipelajarin tuh banyak, persiapannya nggak bisa cuma seminggu kayak gitu. Ada juga yang dia cukup kurang nyaman dengan kondisi platform online, jadi mereka mungkin lebih suka platform yang tidak menggunakan layar seperti itu, dan intinya adalah mereka butuh platform ini karena mereka ingin lebih memahami pembelajarannya. Nah, berikutnya adalah kebutuhan untuk platform yang mendukung kesehatan mental. Apakah kamu butuh pendampingan psikologis seperti acara bertemakan kesehatan mental ataupun coaching untuk pengembangan diri? 69,2% dari mereka menjawab iya.
Alasannya kenapa? Mereka juga butuh mentoring karir, dapat membangun kepercayaan diri, lebih tahu tujuan hidup, lebih tahu visi misi dalam berkuliah selama 4 tahun. Terus biar mentalnya nggak jatuh, karena di FEB itu yang diperlukan juga mental ya katanya. Banyak juga yang udah capek dengan webinar atau Zoom. Terus mereka membutuhkan coaching untuk memastikan diri on the track dan agar mereka tidak mudah menyerah dan dapat terus berkembang. Nah, sebelum aku mengakhiri sesi FEB ini, mungkin latar belakangku adalah sebenarnya ingin lebih menekankan lagi nih kepada teman-teman penggerak, dan aku sendiri mungkin bisa mulai dari Azra sendiri nih, gimana caranya bisa membantu teman-teman untuk mempelajari materi ini. Materi akademik ya khususnya, karena apa? Ketika kita membayangkan nih, kalau teman-teman sudah memahami akademik setidaknya 70% ataupun 80% memahami pola-pola dari soal yang diberikan dosen, memahami sebab-sebab yang dijelaskan oleh dosen, dan bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, teman-teman punya privilege banyak gitu. Pertama, kalau kita menilik dari prestasi akademik yang mahasiswa mungkin bisa dapatkan, mereka punya IPK yang tinggi, tentunya dengan pemahaman yang baik. Berikutnya mereka juga bisa menggunakan konsep-konsep dasar ini untuk mengikuti lomba. Karena yang Azra pernah lihat dari beberapa lomba bertemakan bisnis, dari esai, KTI, alias karya tulis ilmiah, bisnis plan ataupun bisnis case, konsep-konsep yang mereka usung adalah konsep-konsep yang berasal dari materi-materi pengantar ekonomika dan bisnis. Sayang sekali kalau teman-teman memang mungkin nggak paham materi dasarnya, teman-teman mungkin kurang lancar di kompetisi ini, dan tentunya ini juga balik lagi ke effort teman-teman masing-masing. Berikutnya juga teman-teman bisa meraih prestasi dengan menjadi asisten dosen, lalu hal-hal lain yang akan membantu teman-teman ke depannya, dipastiin deh kayak gitu. Dan yang terakhir adalah outputnya itu kesuksesan dalam karir ya. Enak nggak sih kalau kita bisa profesional, kita bisa ahli di bidang kita masing-masing dengan pemahaman yang oke, mantap gitu. Nah kalau kita lihat misalnya kita nggak maksimal dalam akademik, aku sendiri merasain ketika nggak paham dari kelasnya, tugasnya, apalagi ujiannya, itu memberikan aku sendiri sedikit beban atau batu kecil yang terpupuk di pundak aku gitu, seakan-akan beban itu nggak pernah hilang. Karena apa? Setiap hari aku merasakan pendidikan itu seperti burden alias tekanan seperti itu. Nah, makanya penting sekali untuk teman-teman notice dengan kebutuhan akademik kalian, bagaimana cara kalian fulfill akademik itu. Harapannya juga seenggaknya kita nggak bisa lah ya mematok 100% paham, tapi setidaknya kita tahu polanya, kita tahu by step-nya, sehingga teman-teman bisa memiliki karir mahasiswa yang sangat-sangat melesat selama 4 tahun ini. Gitu. Nah, kita langsung lanjut ke Fakultas Psikologi dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Kita akan menilik Google Form-nya. Nah, ini juga responsesnya cukup dikit, mungkin karena bukan daerahnya Azra seperti itu ya. Dan dari form ini kita bisa dapatkan ada beberapa sumber, yaitu ada yang dari Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2019, ada yang dari Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2020, dan ada yang dari Fakultas Psikologi angkatan 2019. Nah, sejauh ini seberapa paham sih kalau dari 3 orang ini? Mereka cukup paham, dan ada juga yang di tengah-tengah ya, seperti itu. Nah, dari hasil ini juga ada yang sangat-sangat nyaman, ada yang cukup nyaman, dan ada yang tidak nyaman. Sama-sama kayak di FEB, mungkin mereka juga kurang nyaman, mengalami cemas ataupun stres karena susah paham materi, merasa kesepian, kondisi rumah, dan beban akademik yang berat. Lalu sama-sama juga di FEB, sama-sama seperti di FEB, mereka butuh circle yang positif, alasannya biar lebih termotivasi dan nggak terbebani, dan mereka juga kayaknya nggak butuh tutoring rutin ya, karena Azri sendiri juga belum bisa memastikan bagaimana sih tolak ukur kesulitan pembelajaran akademik di FEB dan di 2 fakultas ini. Alasannya kenapa cukup melelahkan. Oke. Terus mereka juga memberikan pendapat nih untuk adanya platform yang mendukung mereka survei berkuliah, misalnya bank soal seperti tadi, video rekaman pembelajaran, dan lain-lain. Nah, ada yang jawabnya biar lebih enak belajarnya, kurang minat, dan juga sudah ada Elok atau Google Classroom. Apakah mereka butuh pendampingan psikologis? Mereka ada yang butuh, ada yang enggak, tapi mereka lebih menakar nih efektif atau enggak sih gitu katanya.
Nah, mungkin ada pesan-pesan sedikit untuk Azra. Semoga dari pemaparan riset ini, teman-teman bisa belajar nih, apalagi teman-teman yang menjadi penggerak HMJ, LKV, UGM, maupun di Fakultas Psikologi maupun Ilmu Budaya, untuk lebih aware lagi nih dengan kebutuhan teman-teman. Saya sendiri menyoroti mungkin banyak sekali kegiatan produktif yang kita dapatkan di media sosial yang kita miliki, tapi kadang-kadang kita lupa dengan akar masalah yang paling penting. Sejujurnya dalam produktivitas itu tidak ada yang salah, tapi kita harus lebih mematok target, dan dengan ini juga saya tidak memaksa ekspektasi yang sangat-sangat tinggi kepada semua teman-teman penggerak, karena semua hal-hal yang baik itu mulai dari diri kita sendiri. Dan harapannya presentasi ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman nih, teman-teman wakil mahasiswa apa yang teman-teman inginkan, dan apa yang menjadi indikator teman-teman dalam melihat visi misi kita ke depannya. Seperti itu. Dari saya sendiri, sekian dari presentasi ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Semoga memotivasi dan semoga menjadi sandaran teman-teman untuk belajar lebih lanjut lagi ke depannya. Jangan lupa dari tanggal 1 sampai 3 Desember teman-teman bisa stay tune di Instagram KPUM UGM, standby di Simaster maupun di website Komingwa UGM nantinya untuk memilih teman-teman wakil mahasiswa yang sesuai banget sama hati kalian, seperti itu. Dan jangan lupa pilih partai nomor 4, Partai Future Leaders Party dengan capres nomor 2, Kak Muhammad Farhan Fahreza, dan jangan lupa pilih aku, Azra, nomor urut 1 dari Dapil 102 di laman kalian masing-masing ke depannya. Nah, dan ini juga jangan lupa teman-teman sebelum kalian memilih, pelajari lagi latar belakang calon pemimpin yang kalian pilih nanti itu akan seperti apa. Dan ya, dari presentasi yang sangat-sangat lama ini, semoga teman-teman bisa lebih kenal sama Azra. Aku sangat-sangat terbuka dengan diskusi apapun terkait akademik maupun akademik mahasiswa, dan dengan ini aku juga belajar banyak, yaitu aku bisa menampung aspirasi teman-teman ke depannya meskipun kondisinya masih online seperti ini. Semoga Azra bisa menjadi perwakilan teman-teman ke depannya yang baik dan amanah dan sesuai dengan perkataan yang Azra sampaikan selama di kampanye ini. Sekian dari aku, selamat berdinamika semuanya, semangat, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan juga mental kalian, dan jangan lupa untuk catat tanggalnya dari 1 sampai tanggal 3 Desember, karena setiap suara kalian adalah berharga, seperti itu. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.